Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadata Syifautul Muharram, NIM 2023510017, Prodi Teknik Geodesi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Fajrin MSI dengan judul Analisis Perubahan Tutupan Lahan tahun 2020 sampai 2025 menggunakan metode Maximum Likelihood Classification dan Citra Satelit Sentinel-2 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama yaitu latar belakang. Kota Batam yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 mengalami perkembangan ekonomi dan pembangunan yang sangat cepat sejak pendiriannya. Perubahan tutupan lahan di Batam sebagian besar dipicu oleh faktor-faktor seperti kedekatan dengan area industri, permukiman yang sudah ada, kawasan perdagangan dan pelayanan, area kantor serta fasilitas transportasi. Selanjutnya, rumus masalah. 1. Bagaimana dinamika perubahan tutupan lahan di Kota Batam periode 2020 sampai 2025? 2. Seberapa besar besaran perubahan luas setiap kelas tutupan lahan di Kota Batam periode 2020 sampai 2025? 3. Apa manfaat dari analisis perubahan tutupan lahan untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Kota Batam? Selanjutnya, landasan teori. Pertama, tutupan lahan. Analisis perubahan tutupan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, perluasan kawasan permukiman, pengembangan kawasan industri dan perdagangan, pembangunan infrastruktur transportasi, reklamasi dan pengembangan wilayah pesisir, konversi lahan vegetasi menjadi kawasan terbangun. Penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah, atau fenomena yang berada di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek yang jauh. Selanjutnya, citra satelit. Citra satelit merupakan salah satu sumber data pendengaran jauh yang banyak digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisik permukaan bumi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sistem informasi geografis. Dalam penelitian perubahan tutupan lahan, SIG memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Pengelolaan data spasial, 2. Visualisasi data geospasial, 3. Analisis overlay, 4. Analisis luas dan distribusi, 5. Analisis perubahan tutupan lahan, 6. Penyajian informasi spasial. Selanjutnya, Maximum Likelihood Classification merupakan salah satu metode klasifikasi terbimbing yang paling banyak digunakan dalam pengolahan citra pendengaran jauh. Metode ini mengelompokkan setiap pixel ke dalam kelas tutupan lahan berdasarkan probabilitas statistik tertinggi yang dimiliki pixel tersebut terhadap suatu kelas. Metode Maximum Likelihood Classification memiliki beberapa keunggulan. Pertama, tingkat akurasi relatif tinggi. 2. Mempertimbangkan variasi data setiap kelas. 3. Mampu mengklasifikasikan kelas yang kompleks. Selanjutnya, NDVI digunakan untuk mengukur tingkat kehijauan dan kerapatan vegetasi pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai NDVI, semakin tinggi tingkat kerapatan dan kesehatan vegetasi. Sebaliknya, nilai NDVI yang rendah menunjukkan area dengan vegetasi jarang atau tidak terdapat vegetasi sama sekali. Dalam penelitian analisis perubahan tutupan lahan, NDVI digunakan sebagai parameter pendukung untuk mengidentifikasi dan membedakan area vegetasi dengan area non-vegetasi. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam memiliki luas wilayah sekitar 1.575 km yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Pemilihan Kota Batam sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya laju pembangunan kawasan permukiman, industri, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan dan tutupan lahan. Perubahan tersebut perlu dipantau dan dianalisis untuk mengetahui dinamika perkembangan wilayah serta dampaknya terhadap lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama data citra satelit Sentinel-2, data batas administrasi Kota Batam, data validasi. Berikut diagram alir. Yang pertama data persiapan, yang kedua pengumpulan data, 3 pre-processing citra, 4 klasifikasi tutupan lahan, 5 evaluasi akurasi klasifikasi, 6 deteksi perubahan tutupan lahan tahun 2020 sampai 2025, 7 peta perubahan tutupan lahan tahun 2020 sampai 2025, 8 validasi. Output yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu perubahan tutupan lahan di Kota Batam selama periode 2020 sampai 2025 menunjukkan peningkatan kawasan terbangun sejalan dengan pertumbuhan kawasan industri, perdagangan, pelabuhan, dan pemukiman sebagai dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan